Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengenalan, pengembangan sistem, dan analisis sistem. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Sepia NPM 90, Arum NPM 112, Putri NPM 117, Lulu NPM 119, Fatma NPM 122, Wanda NPM 132, dan Novia NPM 171. Yang pertama, pengenalan. Seperti yang kita semua sudah ketahui, saat ini kita hidup di dunia yang sangat kompetitif dan selalu berubah. Setiap saat, sebagian besar organisasi akan meningkatkan atau mengganti sistem informasi mereka, di mana diperkirakan setiap tahun perusahaan Amerika menghabiskan lebih dari 300 miliar US dollar untuk lebih dari 200.000 proyek perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan ini mengubah sistem mereka karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Meningkatnya persaingan, pertumbuhan, atau konsolidasi bisnis, merampingkan operasi atau peraturan baru dapat mengubah struktur dan tujuan organisasi. Sehingga agar tetap responsif, sistem harus berubah. Lalu yang kedua ada perubahan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadikan teknologi ini menjadi lebih murah, banyak organisasi yang mengadopsi teknologi baru. Sistem yang baru ini dapat melakukan banyak hal lebih dari sistem yang lama. Kemudian ada peningkatan proses bisnis. Banyak perusahaan mengubah sistem mereka untuk memperbaiki proses bisnis yang tidak efisien. Sebagai contoh, sistem lama mungkin akan memakan waktu 2-3 hari untuk melakukan suatu proses, sedangkan sistem yang baru dapat melakukan hal yang sama hanya dalam hitungan menit. Kemudian selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Saat ini perusahaan banyak berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi, juga untuk meningkatkan produk atau layanan dan untuk menurunkan biaya juga memberikan keunggulan kompetitif lainnya. Selanjutnya ada keuntungan produktivitas, di mana sistem informasi dapat mengotomatisasi tugas klerikal, mengurangi waktu kinerja tugas, dan memberikan pengetahuan khusus kepada karyawan. Sebagai contoh, suatu perusahaan di Amerika Serikat menghilangkan 27% staf sistem informasinya dengan sistem yang secara signifikan mengungguli sistem yang lama tersebut. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem. Organisasi dengan sistem yang tidak kompatibel mengintegrasikannya untuk menghilangkan ketidaksesuaian dan untuk mengkonsolidasikan database. Selanjutnya ada sistem yang menua dan perlu diganti. Seiring bertambahnya usia sistem dan diperbarui berkali-kali, mereka menjadi kurang stabil dan akhirnya perlu untuk diganti. Lalu selanjutnya di sini akan dibahas mengenai pengembangan sistem. Bagian ini membahas siklus hidup pengembangan sistem dan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya, di sini ada siklus hidup pengembangan sistem. Terdapat 5 langkah dalam siklus hidup pengembangan sistem, seperti yang bisa dilihat dalam gambar, di mana siklus hidup pengembangan sistem ini digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem baru. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem merupakan langkah pertama di mana informasi yang dibutuhkan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Yang pertama, untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik, permintaan pengembangan disaring dan diprioritaskan. Kemudian, sistem yang ada saat ini disurvei untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian, menguji dan menentukan kelayakan proyek yang diusulkan tersebut. Jika proyek yang diusulkan layak, maka kebutuhan informasi pengguna dan manajer sistem akan diidentifikasi dan didokumentasikan. Kemudian, mengembangkan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem yang digunakan untuk memilih atau mengembangkan sistem baru. Kemudian, laporan analisis sistem disiapkan dan diserahkan ke komite pengarah sistem informasi. Kemudian ada desain konseptual, merupakan langkah kedua dalam siklus hidup pengembangan sistem di mana analis memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna,
mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain dan mengembangkan spesifikasi terperinci untuk apa yang harus dicapai sistem dan bagaimana mengendalikannya. Tugas pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang sesuai, seperti membeli perangkat lunak, mengembangkannya sendiri, atau mengalihdayakan pengembangan sistem kepada orang lain. Selanjutnya, mengembangkan spesifikasi rinci yang menguraikan apa yang harus dicapai oleh sistem dan bagaimana cara mengendalikannya. Lalu, fase ini selesai ketika persyaratan desain konseptual dikomunikasikan kepada komite pengarah sistem informasi. Langkah yang ketiga dalam siklus hidup pengembangan sistem adalah desain fisik. Dalam desain fisik ini, perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna ke dalam spesifikasi detail yang digunakan untuk mengkode dan menguji program komputer, mendesain dokumen input dan outputnya, membuat sejumlah file dan database, mengembangkan prosedur, dan membangun pengendalian ke dalam sistem baru tersebut. Fase ini selesai ketika hasil dari desain sistem fisik dikomunikasikan ke panitia pengarah sistem informasi. Langkah yang keempat yaitu implementasi dan konversi. Dalam fase ini, perangkat keras dan perangkat lunak baru dipasang dan diuji, para pegawai dipekerjakan dan dilatih atau para pegawai yang sudah ada di lokasi, serta prosedur pemrosesan diuji dan dimodifikasi. Standar dan pengendalian bagi sistem juga ditetapkan dan dokumentasi sistem dilengkapi. Organisasi mengkonversikan ke sistem baru dan membongkar sistem lama, juga membuat penyesuaian diperlukan serta menjalankan sebuah tinjauan setelah implementasi untuk mendeteksi dan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada pada desain. Langkah yang kelima yaitu operasi dan pemeliharaan. Selama fase ini, sistem baru tersebut secara periodik ditinjau dan modifikasi dibuat saat beberapa masalah timbul atau saat kebutuhan baru terlihat sangat jelas. Yang selanjutnya adalah para pemain yang harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi akuntansi. Yang pertama terdapat manajemen. Peran manajemen di sini adalah menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses pengembangan sistem, memberi dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, dan menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Yang kedua terdapat pengguna. Para pengguna sistem informasi akuntansi mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan kepada pengembang sistem. Yang ketiga terdapat panitia pengarah sistem informasi. Panitia di sini adalah manajemen tingkat tinggi yang bertugas merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Yang keempat ada tim pengembangan proyek. Setiap proyek pengembangan memiliki sebuah tim analis, spesialis sistem, manajer, akuntan, dan juga pengguna untuk memandu pengembangannya. Para anggota tim merencanakan tiap proyek, mengawasinya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan efektif biaya, memastikan pertimbangan layak diberikan ke elemen manusia, serta mengkomunikasikan status proyek ke manajemen puncak dan panitia pengarah. Yang kelima adalah analis dan pemrogram sistem. Analis sistem membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Pemrogram komputer sendiri membuat dan menguji sejumlah program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis. Mereka juga memodifikasi dan merawat program komputer yang sudah ada. Yang keenam ada para pemain eksternal seperti pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan juga entitas pemerintah. Yang selanjutnya adalah merencanakan pengembangan sistem. Terdapat dua rencana pengembangan sistem yang diperlukan, yaitu yang pertama, rencana pengembangan proyek yang disiapkan oleh tim proyek. Rencana ini berisi sebuah analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan dan kebutuhan operasional seperti orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga keuangan, serta sebuah daftar aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem baru tersebut. Yang kedua, rencana induk yang disiapkan oleh panitia pengarah sistem informasi. Rencana ini menentukan sistem tersebut akan berisi apa saja, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana sistem informasi akuntansi tersebut ditujukan. Rencana induk juga menjelaskan status dari proyek-proyek dalam proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik perencanaan.
Dalam teknik ini terdapat teknik evaluasi dan tinjauan program atau PERT, serta grafikan yang menjadi teknik untuk penjadwalan dan pemantauan aktivitas pengembangan sistem. PERT sendiri merupakan sebuah cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menjadwalkan aktivitas pengembangan sistem. Semua kegiatan dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas akan diidentifikasi dan ditunjukkan pada diagram PERT. Aktivitas dan hubungan yang digunakan untuk menggambar diagram PERT merupakan jaringan panah dan node yang mewakili aktivitas proyek yang membutuhkan pengeluaran waktu dan sumber daya, serta penyelesaian dan inisiasi kegiatan. Perkiraan waktu penyelesaian akan dibuat dan jalur kritis akan ditentukan. Jalur kritis merupakan jalur PERT yang membutuhkan jumlah waktu terbesar untuk menyelesaikan proyek. Jika ada aktivitas pada jalur kritis yang tertunda, maka seluruh proyek akan tertunda. Jika memungkinkan, sumber daya dapat dialihkan ke kegiatan jalur kritis untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya adalah grafikan. Grafikan ini adalah grafik batang yang digunakan dalam perencanaan proyek yang menunjukkan aktivitas proyek di sisi kiri, unit waktu di bagian atas, dan waktu setiap aktivitas yang diharapkan digambarkan sebagai batang horizontal. Gambar dari grafikan ini dapat dilihat pada layar. Jadi untuk setiap aktivitas, sebuah batang horizontal atau bar diambil dari tanggal mulai hingga akhir tanggal yang dijadwalkan, sehingga menentukan waktu penyelesaian proyek yang diharapkan. Saat kegiatan selesai, kegiatan tersebut akan direkam dalam grafikan dengan mengisi bar. Dengan demikian, setiap saat dimungkinkan untuk menentukan kegiatan yang sesuai jadwal dan kegiatan yang terlambat. Keuntungan utama dari grafikan ini adalah kemampuannya untuk menunjukkan secara grafis seluruh jadwal untuk proyek besar dan kompleks, termasuk kemajuannya hingga saat ini. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa grafikan tidak menunjukkan hubungan antar kegiatan proyek. Selanjutnya adalah analisis kelayakan. Jadi, analisis atau studi kelayakan ini disiapkan selama sistem analisis dan diperbarui seperlunya selama SDLC. Studi kelayakan ini disiapkan dengan masukan dari manajemen, akuntan, personal sistem, dan pengguna. Pada poin keputusan utama, komite pengaruh menilai kembali kelayakan untuk memutuskan apakah untuk mengakhiri proyek, melanjutkan tanpa syarat, atau melanjutkan jika masalah tertentu diselesaikan. Keputusan awal sangat penting karena setiap langkah SDLC berikutnya akan memerlukan lebih banyak waktu dan komitmen moneter. Semakin jauh suatu proyek pembangunan, maka semakin kecil kemungkinannya untuk dibatalkan jika studi kelayakan yang tepat telah disiapkan dan diperbarui. Ada 5 aspek penting yang harus dipertimbangkan selama studi kelayakan. Yang pertama yaitu kelayakan ekonomi, di mana digunakan untuk menentukan apakah manfaat sistem membenarkan waktu, uang, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya. Yang kedua yaitu kelayakan teknis, untuk menentukan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu kelayakan hukum, yaitu untuk menentukan apakah sistem yang diusulkan mematuhi semua undang-undang federal dan negara bagian yang berlaku, peraturan lembaga administratif, dan kewajiban kontrak. Yang keempat ada kelayakan penjadwalan, yaitu untuk menentukan
apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang ditentukan. Yang kelima yaitu kelayakan operasional, yaitu menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diusulkan, dan apakah karyawan akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada penganggaran modal dengan menghitung kelayakan ekonomi. Ada 3 teknik dalam penganggaran modal yang umum digunakan. Yang pertama yaitu payback period atau periode pengembalian. Periode pengembalian adalah jumlah tahun yang dibutuhkan untuk penghematan bersih sama dengan biaya awal investasi. Proyek dengan periode pengembalian terpendek biasanya akan dipilih. Teknik yang kedua yaitu net present value atau NPV. Semua estimasi arus kas masa depan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal adalah dikurangkan dari arus kas yang didiskontokan untuk mendapatkan net present value. NPV positif menunjukkan alternatif tersebut layak secara ekonomi. NPV positif tertinggi biasanya akan dipilih. Teknik yang ketiga yaitu internal rate of return atau tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. Tingkat pengembalian internal proyek dibandingkan dengan minimum yang dapat diterima untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Proposal dengan IRR tertinggi biasanya akan dipilih. Aspek perilaku perubahan. Individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem adalah agen perubahan yang secara berkelanjutan dihadapkan dengan perlawanan terhadap perubahan. Aspek perilaku perubahan adalah cara positif dan negatif orang-orang bereaksi terhadap perubahan, mengelola reaksi perilaku untuk mengimplementasikan sebuah sistem baru dengan sukses. Mengapa masalah perilaku terjadi? Pandangan individu atas perubahan, entah baik ataupun buruk, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan. Untuk meminimalkan reaksi perilaku yang tidak baik, seseorang harus memahami mengapa perlawanan itu terjadi. Ada beberapa faktor, yaitu ada faktor ketakutan. Orang-orang biasanya takut pada ketidaktahuan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Ada juga faktor dukungan manajemen puncak. Para pegawai merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan. Kemudian ada faktor pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Para pegawai memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih enggan untuk bekerja sama. Ada faktor komunikasi. Para pegawai tidak mungkin mendukung sebuah perubahan kecuali diberi penjelasan tentang alasan adanya perubahan. Ada faktor sifat perubahan yang mengganggu, yaitu permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dan menempatkan beban tambahan bagi orang-orang menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak. Ada faktor cara perubahan diperkenalkan. Biasanya, sebuah reaksi terhadap metode dan memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Ada faktor bias dan emosi. Orang-orang dengan kelekatan ekonomi, tugas-tugas atau rekan kerja mungkin tidak ingin berubah jika elemen tersebut dipengaruhi. Ada faktor karakteristik dan latar belakang pribadi, yaitu semakin muda dan semakin tingginya pendidikan seseorang, mereka lebih cenderung untuk menerima perubahan. Demikian juga semakin nyaman orang-orang dengan teknologi, maka semakin berkurang kecenderungan mereka untuk melawan perubahan. Bagaimana orang-orang menentang perubahan? Masalah perilaku dimulai ketika orang-orang menemukan sebuah perubahan yang sedang dipertimbangkan. Perlawanan awal biasanya keras. Masalah perilaku paling banyak biasanya terjadi ketika sistem baru diimplementasikan dan perubahan menjadi sebuah kenyataan. Perlawanan biasanya berupa salah satu dari ketiga bentuk ini.
yaitu agresi adalah perlawanan terhadap perubahan yang dikehendaki untuk menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Kemudian ada proyeksi, yaitu perlawanan terhadap perubahan dengan menyalahkan apapun dan segalanya pada sistem baru, sehingga sistem menjadi kambing hitam atas seluruh masalah dan kesalahan yang benar-benar terjadi atau yang direkayasa. Kemudian ada penghindaran, adalah mengabaikan sistem informasi akuntansi baru dengan harapan agar masalah atau sistem akan segera pergi. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai pencegahan masalah perilaku. Manusia merupakan unsur yang sering menjadi masalah paling signifikan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan sistem. Perilaku manusia dapat ditingkatkan dengan memperhatikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, mencari dukungan manajemen. Tunjuk seseorang yang memiliki kredibilitas tinggi agar dapat memberikan motivasi kepada orang lain, agar dapat membantu serta bekerja sama dalam pengembangan sistem yang baru. Kemudian, memenuhi kebutuhan pengguna, karena sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna itu sangatlah penting. Ketiga, melibatkan pengguna. Mereka yang terpengaruh oleh sistem harusnya berpartisipasi dalam pengembangannya dengan cara membuat saran dan membantu membuat keputusan. Untuk menghindari kesalahpahaman, pengguna harus diberitahu saran mana yang digunakan dan bagaimana, serta saran mana yang tidak digunakan dan mengapa. Pengguna yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem akan jauh lebih berpengetahuan, lebih terlatih, dan lebih berkomitmen untuk menggunakan sistem yang baru. Kemudian, menghilangkan ketakutan dan menekankan peluang baru. Atasi kekhawatiran dan berikan jaminan bahwa kehilangan pekerjaan dan pergeseran tanggung jawab tidak akan terjadi. Misalnya, melalui relokasi, atrisi, dan pensiun dini. Jika karyawan terpaksa diberhentikan, maka usahakan memberikan pesangon atau jasa outplacement. Tekankan bahwa sistem dapat menyediakan peluang kemajuan dan kepuasan kerja yang lebih besar, karena pekerjaan akan menjadi lebih baik, lebih menarik, dan lebih menantang. Kemudian, menghindari emosionalisme. Ketika logika bersaing dengan emosi, keputusan yang diambil seringkali tidak baik. Jadi, emosi harus dibiarkan dingin terlebih dahulu, karena hal ini harus ditangani dengan cara yang tidak konfrontatif. Kemudian, memberikan pelatihan. Pengguna dan dukungan yang efektif tidak mungkin dilakukan jika pengguna tidak memahami bagaimana sistem itu bekerja. Jadi, pemberian pelatihan tidak boleh diremehkan. Kemudian memeriksa kembali evaluasi kinerja. Standar dan kriteria kinerja harus dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa mereka telah sesuai dengan sistem baru. Kemudian, selalu membuka jalur komunikasi. Setiap orang yang terpengaruh oleh pengembangan sistem yang baru seharusnya memiliki sikap yang saling percaya serta saling bekerja sama. Sesegera mungkin karyawan harus diberitahu perubahan apa yang sedang dibuat dan mengapa, serta ditunjukkan bagaimana sistem yang baru dapat menguntungkan mereka. Ini juga membantu mencegah rumor serta kesalahpahaman. Karyawan harus diberitahu kepada siapa mereka menghubungi jika mereka memiliki pertanyaan ataupun kekhawatiran. Kemudian menguji sistem. Sistem yang baru harus diuji dengan benar sebelum diimplementasikan untuk meminimalkan kesan yang buruk. Kemudian membuat sistem tetap sederhana dan manusiawi. Hindari membuat sistem kompleks yang menyebabkan perubahan tersebut banyak menuai kontra. Buat perubahan sesederhana mungkin dengan menyesuaikan diri dengan prosedur organisasi yang ada. Sistem baru tidak mungkin diterima jika individu percaya bahwa komputer dapat mengendalikan mereka atau yang lebih buruk dapat merebut posisi mereka. Kemudian yang terakhir adalah mengontrol ekspektasi pengguna. Sebuah sistem dijual terlalu baik jika pengguna memiliki harapan yang tidak realistis
dari kemampuan dan kinerja yang sebenarnya. Bersikaplah realistis ketika menjelaskan manfaat dari sistem tersebut. Pedoman ini mungkin memakan waktu dan biaya, sehingga para pekerja mungkin melewatkannya untuk mempercepat pengembangan dari instalasi sistem. Namun masalah yang disebabkan oleh tidak mengikutinya panduan di atas biasanya akan lebih mahal dan akan lebih memakan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai analisis sistem. Ketika sistem baru atau sistem yang lebih baik itu diperlukan, maka pernyataan tertulis tentang pengembangan sistem baru atau pengembangan sistem yang menggambarkan masalah sistem saat ini, alasan untuk perubahan serta usulan tujuan sistem, manfaat dan biaya harus segera dipersiapkan. Terdapat 5 langkah dalam fase analisis, yaitu yang pertama, investigasi awal, kedua, survei sistem, ketiga, studi kelayakan, keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta yang kelima adalah laporan analisis sistem. Langkah pertama dalam analisis sistem adalah investigasi awal. Investigasi awal ini dilakukan untuk menyaring permintaan pengembangan sistem yang baru. Pada langkah ini, sifat masalah harus ditentukan dengan tepat terlebih dahulu, karena dalam beberapa kasus, masalah yang dirasakan malah bukan masalah yang sebenarnya. Sistem informasi akuntansi yang baru akan berguna ketika masalah muncul karena kurangnya informasi, tidak dapat diaksesnya data, dan pengolahan data yang tidak efisien. Sistem informasi akuntansi tidak dapat mengatasi permasalahan organisasi seperti contohnya adalah apabila manajer tidak memiliki keterampilan organisasi atau apabila seorang manajer gagal untuk menegakkan prosedur sehingga menyebabkan masalah kontrol, maka sistem informasi akuntansi baru ini tidak dapat mengatasinya. Investigasi awal harus menentukan kelayakan proses serta biaya dan manfaat awal. Investigasi awal juga harus merekomendasikan apakah akan memulai proyek seperti yang diusulkan, memodifikasinya, atau malah mengabaikan begitu saja. Tujuan investasi awal adalah pertama, menyelidiki setiap kegiatan pengembangan untuk mendefinisikan masalah apa yang akan dihadapi agar masalah tersebut dapat terpecahkan. Kemudian yang kedua adalah membuat penilaian awal mengenai kelayakan sistem. Dan yang terakhir adalah menyiapkan proposal untuk melakukan analisis sistem. Nah, dalam membuat proposal ini, maka disiapkan daftar isi sebagai berikut. Daftar isi proposal untuk melakukan analisis sistem berupa ringkasan bisnis plan, masalah dan peluang sistem, maksud dan tujuan sistem yang diusulkan, ruang lingkup proyek, perkiraan biaya dan manfaat, peserta dalam proyek pembangunan, tugas dan rencana kerja pengembangan sistem yang diusulkan, serta rekomendasi. Proposal ini dilakukan untuk proyek yang telah disetujui. Kemudian langkah dari analisis sistem selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai survei sistem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wanda Febriani, NPM 19013010132. Pengertian dari survei sistem adalah sebuah studi ekstensif dari SIA saat ini yang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pemahaman atas operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan. Kekuatan dan kelemahan SIA, serta ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan personel. Yang kedua, membuat penilaian pendahuluan atas kebutuhan pemrosesan sekarang dan masa depan, serta menentukan luasan dan sifat perubahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna dan membangun dukungan bagi SIA. Yang keempat, mengumpulkan data yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menjalankan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Untuk data terkait SIA saat ini
dikumpulkan dari para pegawai dan dokumentasi seperti bagan organisasi dan manual prosedur. Sumber-sumber eksternal termasuk para konsultan, pelanggan dan pemasok, asosiasi industri, serta badan pemerintah. Berikut, terdapat 4 metode pengumpulan data antara lain. Yang pertama, ada wawancara. Wawancara mengumpulkan jawaban untuk pertanyaan mengapa. Perhatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa bias pribadi, kepentingan diri, atau keinginan untuk mengatakan apa yang pegawai pikir ingin didengar oleh pewawancara tidak menghasilkan informasi yang tidak tepat. Lalu ada metode kuesioner, digunakan ketika jumlah informasi yang akan dikumpulkan sedikit dan ditentukan dengan jelas, diperoleh dari banyak orang atau dari mereka yang berlokasi di berbagai tempat, atau diinginkan untuk memverifikasi data dari sumber lain. Selanjutnya ada observasi, digunakan untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan menggunakan pendekatan lain, serta untuk menentukan bagaimana sebuah sistem sesungguhnya bekerja dibandingkan bagaimana ia seharusnya bekerja. Yang terakhir, ada dokumentasi sistem, menjelaskan bagaimana sistem diinginkan untuk bekerja. Pekerjaan analisis sistem didokumentasikan, sehingga bisa digunakan sepanjang proyek pengembangan. Dokumentasi ini terdiri atas salinan kuesioner, catatan wawancara, memo, salinan dokumen, dan model. Model fisik menggambarkan bagaimana sebuah sistem berfungsi dengan menjelaskan aliran dokumen, proses-proses komputer yang dijalankan, orang-orang yang menjalankannya, serta peralatan apa yang digunakan. Sedangkan untuk model logika, berfokus pada aktivitas mendasar, yaitu apa yang dilakukan, dan arus informasi, bukan pada proses fisik dalam mentransformasi dan menyimpan data. Berikut terdapat tabel mengenai keuntungan dan kerugian metode pengumpulan data. Yang pertama, ada metode wawancara. Keuntungan dapat menjawab pertanyaan mengapa. Pewawancara dapat menggali dan menindaklanjuti. Pertanyaan dapat diklarifikasi, membangun hubungan positif dengan pihak yang diwawancara, membangun penerimaan dan dukungan bagi sistem baru. Sedangkan untuk kerugian metode wawancara, memakan waktu, mahal, bias pribadi atas kepentingan sendiri, mungkin menghasilkan informasi yang tidak tepat. Lalu ada metode kuesioner, keuntungan, bisa anonim, tidak memakan waktu, tidak mahal, menyediakan lebih banyak waktu untuk memikirkan respons. Sedangkan untuk kerugian metode kuesioner, tidak memberikan pertanyaan atau jawabannya mendalam, tidak dapat menindaklanjuti respons, pertanyaan tidak dapat diklarifikasi, tidak pribadi, tidak membangun hubungan, sulit dikembangkan, sering diabaikan atau dilengkapi dengan dibuat-buat. Lalu ada metode observasi. Keuntungan dapat memverifikasi bagaimana sistem sesungguhnya bekerja, bukan bagaimana ia seharusnya bekerja, menghasilkan pemahaman yang lebih besar atau sistem. Kerugiannya memakan waktu, mahal, sulit untuk menginterpretasikan dengan tepat, orang-orang yang diawasi mungkin mengubah perilaku. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi sistem. Keuntungannya menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja, formulir tertulis memfasilitasi tinjauan, analisis. Untuk kerugian dokumentasi sistem, memakan waktu, mungkin tidak tersedia atau mudah ditemukan. Lanjut, mengenai studi kelayakan. Pada pokok bahasan ini, semua analisis kelayakan menyeluruh yang didiskusikan sebelumnya dalam bab ini dijalankan untuk menentukan kelangsungan proyek. Analisis kelayakan
diperbarui secara teratur sebagaimana proyek tersebut dilanjutkan, serta biaya dan manfaat menjadi lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Anggraini, NPM 171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan informasi dan kebutuhan sistem. Menentukan kebutuhan informasi adalah proses yang menantang karena banyaknya dan beragamnya informasi yang harus ditentukan. Selain itu, mungkin sulit bagi karyawan untuk mengartikulasikan kebutuhan informasi mereka, atau mereka mungkin mengidentifikasinya secara langsung. Menurut majalah CEO, 70% dari kegagalan proyek disebabkan oleh persyaratan sistem yang tidak mencukupi, tidak akurat, atau tidak berdasar. Tujuan sistem adalah elemen yang paling vital bagi keberhasilan sistem informasi akuntansi. Sulit bagi suatu sistem untuk memenuhi setiap tujuan. Sebagai contoh, merancang pengendalian internal yang memadai adalah trade-off antara tujuan ekonomi dan keandalan. Karena keandalan organisasi membuat sulit untuk mengembangkan semua komponen sistem informasi akuntansi secara bersamaan. Sistem dibagi menjadi modul yang dikembangkan dan diinstal secara independen. Ketika perubahan diperlukan, hanya modul yang terpengaruh yang diubah. Modul harus benar terintegrasi ke dalam sistem yang bisa diterapkan. Keberhasilan suatu sistem seringkali tergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala organisasi. Kendala umum termasuk persyaratan lembaga pemerintah, kebijakan manajemen, kurangnya staf yang memenuhi syarat, kemampuan dan sikap pengguna, teknologi, dan keuangan yang terbatas. Untuk memaksimalkan kinerja sistem, kendala ini harus diminimalkan. Selanjutnya, 4 strategi untuk menentukan persyaratan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, tanyakan kepada pengguna apa yang mereka butuhkan. Ini adalah strategi paling sederhana dan tercepat. Tetapi banyak orang tidak memahami kebutuhan mereka. Mereka tahu pekerjaan mereka, tetapi mungkin tidak dapat memecahnya menjadi elemen informasi individual yang mereka gunakan. Kadang-kadang lebih baik untuk menanyakan keputusan apa yang mereka buat dan proses apa yang melibatkan mereka, dan kemudian merancang sistem untuk menjawab pertanyaan mereka. Pengguna harus berpikir di luar kebutuhan informasi saat ini, sehingga sistem baru tidak hanya mereplika informasi saat ini dalam format yang lebih baik. Lalu yang kedua, menganalisis sistem eksternal. Yang ketiga, meriksa sistem yang ada. Tentukan apakah modul yang ada digunakan sebagaimana dimaksud, dapat ditambah dengan tugas manual, atau dapat dihindari sama sekali. Pendekatan ini membantu menentukan apakah suatu sistem dapat dimodifikasi atau harus diganti. Dan yang terakhir, nomor 4, membuat prototipe. Ketika sulit untuk mengidentifikasi persyaratan, pengembang dapat dengan cepat membuat sistem untuk dikritik oleh pengguna. Pengguna mengidentifikasi apa yang mereka simpan dan tidak suka tentang sistem dan meminta perubahan. Proses berulang untuk melihat apa yang dikembangkan dan ditingkatkan ini berlanjut sampai pengguna menyetujui kebutuhan mereka. Persyaratan didukung oleh contoh formulir input dan output serta bagan sehingga pengguna dapat membuat konsep sistem, ringkasan dan teknis dari kebutuhan pengguna yang penting, dan upaya pengembangan sehingga saat ini sering disiapkan untuk manajemen. Tim proyek bertemu dengan pengguna, menjelaskan persyaratan, dan mendapatkan persetujuan mereka. Ketika kesepakatan tercapai, manajemen pengguna menandatangani dokumen persyaratan sistem untuk menunjukkan persetujuan. Selanjutnya, laporan analisis sistem. Langkah penutup dalam analisis sistem adalah menyiapkan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan kegiatan analisis. Keputusan dibuat hingga 3 kali selama analisis sistem. Yang pertama, selama penyelidikan awal, untuk menentukan apakah akan melakukan survei sistem. Lalu yang kedua, pada akhir studi kelayakan, untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke tahap kebutuhan informasi. Dan ketiga, pada penyelesaian fase analisis, untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke desain sistem konseptual.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.